Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya minta maaf belum bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka karena saya sedang ada acara di luar. Baik, langsung saja seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita udah membahas materi tentang algoritma dan pemrograman, maka hari ini kita akan belajar atau saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Dibuka bukunya halaman 100, dibaca dan disimak. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi. Apa itu perkembangan teknologi informasi? Menurut beberapa ahli, teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Pada zaman modern ini, keberadaan komputer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teknologi. Melalui komputer sendiri, pekerjaan yang awalnya susah dan sulit dapat dipecahkan dengan mudah dan dicari solusinya. Sebagai contoh, kita saat sekolah dapat mencari sumber informasi berupa materi pengetahuan melalui internet dengan mudah. Dengan segala kemudahan yang diperoleh dari keberadaan teknologi informasi, sedikit banyaknya telah memberi manfaat di berbagai bidang kehidupan. Namun, teknologi informasi juga memberikan dampak yang negatif jika tidak digunakan sebagai mestinya. Di buku ini secara umum keberadaan teknologi informasi memiliki 3 peran utama penting, yaitu yang pertama membantu memecahkan masalah, yang kedua mendukung dan membuka kreativitas, dan yang ketiga yaitu pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain dari 3 peran di atas, teknologi informasi juga masih memiliki fungsi lain atau manfaat lain. Selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang cukup besar di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan hingga kesehatan. Dalam bidang ekonomi, secara tidak langsung perkembangan ekonomi suatu negara memiliki kaitan yang erat dengan teknologi informasi. Bahkan beberapa ahli mengemukakan jika tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti munculnya media sosial, kemudian sistem transfer dan keberadaan jaringan internet semakin mempermudah pelaksanaan setiap transaksi ekonomi. Di sisi lain, teknologi informasi juga memberikan dampak positif dan negatif bagi bidang ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positifnya kemudahan memasang iklan. Saat ini kan banyak sekali perusahaan mulai dari skala kecil hingga besar melakukan pemasangan iklan melalui internet. Kemudian pemasangan iklan tersebut semakin mempermudah perusahaan untuk melakukan promosi dan pemasaran produk. Yang kedua, dampak positifnya yaitu
peningkatan produktivitas. Keberadaan teknologi informasi ini yang semakin maju akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya dampak negatifnya yaitu terjadinya penipuan. Beberapa transaksi yang dilakukan secara online menimbulkan terjadinya tindak penipuan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam melakukan transaksi secara online. Yang kedua yaitu negatifnya saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni ataupun foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Selanjutnya dampak di bidang politik. Teknologi informasi dalam bidang politik memiliki peran yang cukup besar, yaitu digunakan dalam pengumpulan, pemrosesan, serta penyebaran informasi untuk mendukung proses dan interaksi sosial. Berikut dampak positif keberadaan teknologi informasi di bidang politik, yaitu yang pertama meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik, contohnya pelaksanaan pemilu. Yang kedua yaitu meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Yang ketiga memudahkan partai politik mengenalkan visi misinya kepada masyarakat luas. Adapun dampak negatifnya di bidang politik yaitu terorisme semakin merajalela dan kurangnya privasi suatu negara. Selanjutnya dampak di bidang pemerintahan. Yang pertama dampak positifnya yaitu pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dengan kemudahan informasi yang dapat diakses selama 24 jam. Yang kedua yaitu mempermudah pengumpulan informasi untuk menyusun kebijakan pemerintah dan kemudahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat ataupun pihak swasta. Adapun dampak negatifnya di bidang pemerintahan yaitu kasus cybercrime semakin meningkat, contohnya kasus pembobolan situs KPU oleh seorang cracker. Yang kedua meningkatnya aksi terorisme dan kurangnya privasi suatu negara. Selanjutnya dampak di bidang pendidikan. Keberadaan teknologi informasi di bidang pendidikan cukuplah besar. Melalui teknologi informasi, kalangan pendidik akan semakin mudah dalam mencari bahan ajar yang update bagi siswa. Tidak hanya itu, siswa pun dapat dengan mudah mencari sumber informasi tambahan yang menunjang keberlangsungan belajar. Berikut dampak-dampak positif dari keberadaan teknologi informasi bagi pendidikan. Yang pertama yaitu kemudahan mengakses sistem informasi. Yang kedua keberadaan e-learning memudahkan proses pembelajaran seperti kita ini pembelajaran online. Yang ketiga yaitu memudahkan siswa mengakses hasil penelitian atau referensi melalui perpustakaan online. Berikut dampak negatif bagi pendidikan di bidang pendidikan, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak lain. Adapun dampak negatif teknologi informasi di bidang pendidikan yaitu kemajuan TIK semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak lain. Yang terakhir yaitu dampak di bidang kesehatan. Keberadaan teknologi informasi di bidang kesehatan memberikan angin besar atau dampak besar. Melalui TIK, pemerintah khususnya dinas
kesehatan dapat dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pemberian layanan kesehatan yang sedang digalakkan. Berikut manfaat keberadaan teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu sistem administrasi yang telah terkomputerisasi memudahkan pegawai dalam menginput, melakukan pencarian, dan mengupdate data. Yang kedua yaitu ditemukannya teknologi baru yang menunjang kemudahan penyampaian informasi di bidang kesehatan. Selanjutnya dampak negatifnya yaitu munculnya resiko penyakit baru. Sebagai contoh, zaman sekarang banyak alat-alat baru yang memicu radiasi jika dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, biaya yang cukup mahal. Penggunaan teknologi yang kian canggih memberikan konsekuensi semakin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan pasien. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah habis. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.